Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian kita dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau menyusun kitab ini mengambil intisari dari kitab induknya Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Tentunya dalam kitab intisari ini beliau tidak membahas sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara panjang lebar. Akan tetapi beliau mengambil poin-poin penting yang terjadi di masa hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kelahiran beliau, masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa pertumbuhan beliau, sampai pernikahan beliau sebelum diangkat menjadi rasul, dan ketika diangkat menjadi rasul, sampai masa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang terjadi setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dengan mengkaji sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita semakin mengenal beliau, semakin mencintai beliau, dan diberikan kemudahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneladani Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, beliau memulainya dengan ad-daurul awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu periode pertama dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja, atau hanya untuk bangsanya saja, melainkan beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah nabi yang paling terakhir. Wa imamur rusuli, dan beliau adalah pemimpinnya para rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'a biddinil islami, beliau datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu, yang mana kelak di hari kiamat Allah tidak menerima agama selain daripada agama Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, Nabi Muhammad adalah keturunan dari para tokoh Quraisy. Jadi kakek-kakek beliau adalah pembesar-pembesar dari suku Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramah, dan Quraisy adalah suku yang paling utama atau suku yang paling mulia di kota Makkah al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung sampai kepada Nabi Allah Ismail, putra daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk bangsanya saja atau untuk kaumnya saja. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab atau untuk sukunya saja, suku Quraisy. Akan tetapi beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Dan beliau adalah nabi yang terakhir, dan beliau adalah pemimpin daripada para rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau datang dengan membawa agama Islam, di mana kelak di hari kiamat tidak ada agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada agama Islam. Dan beliau adalah keturunan daripada tokoh Quraisy. Kakek-kakek beliau adalah pembesar-pembesar Quraisy. Dan Quraisy adalah seutama-utamanya atau semulia-mulianya suku yang ada di kota Makkah al-Mukarramah. Dan nasab Nabi Muhammad SAW menyambung sampai kepada Nabi Allah Ismail, putra daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian dilanjutkan di sini tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW dan juga wafatnya ayah beliau. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Adapun ayah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin bin Qusay bin Kilab.
Dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis. Jadi nasabnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nasab ayah beliau di kakek Nabi Muhammad yang kelima, wa huwa Kilab, yaitu Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia atau wafat sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan ibunya. Wa umruhu 18 sanah. Dan ayah Nabi Muhammad ketika meninggal dunia usia beliau 18 tahun. Tentunya ada perbedaan pendapat tentang wafatnya atau usia wafat dari ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina bil Madinah. Dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun daripada harta yang merupakan warisan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, beliau adalah putra atau seorang anak yang sangat dicintai oleh ayah beliau, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdullah menikah dengan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika menikah usianya 18 tahun. Dan ibu Nabi Muhammad Sayyidah Aminah adalah wanita mulia dari bangsa Quraisy, baik secara nasab maupun secara kedudukan. Setelah menikah dengan ibu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah melakukan perjalanan untuk berniaga. Dan ketika pulang dari perniagaan, beliau singgah di kota Madinah. Beliau kemudian sakit dan meninggal dunia di kota Madinah dan beliau dimakamkan di kota Madinah. Jadi beliau singgah di tempat kerabat beliau dari Bani Adi bin An-Najjar, yang tak lain masih kerabat daripada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, beliau memiliki seorang ibu berasal dari kota Madinah. Saat pulang dari perniagaan dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di kota Madinah di tempat kerabat beliau. Beliau sakit dan kemudian meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Dan saat ayah beliau meninggal dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam kandungan ibunya. Diriwayatkan bahwasanya usia kandungan ibu beliau saat itu sedang 2 bulan. Jadi ketika wafat ayah beliau Nabi Muhammad sedang berada di dalam kandungan ibunya. Jadi di sini bab kedua menjelaskan tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau dan ibu beliau nasabnya berjumpa di kakek Nabi Muhammad yang kelima, yaitu Kilab. Dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 18 tahun dan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam kandungan ibunya. Beliau wafat di kota Madinah dan juga dimakamkan di kota Madinah. Kemudian bab ketiga di sini menjelaskan tentang wiladatuhu wa radha'atuhu. Kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian masa menyusui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah di hari Senin. Ats-tsaniya asyara min Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal amal fil, di tahun gajah. Wa summiya amu wiladatihi amal fil, dan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tahun gajah li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Karena di tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang raja dari negeri Habasyah yang mengirimkan tentara atau pasukan ke kota Makkah, tujuannya lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim, dan di dalam pasukan tersebut terdapat gajah yang besar. Fa ahlakallahul jais, maka Allah binasakan tentara tersebut ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelahiran nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dahulu belum ada penanggalan. Jadi orang-orang Mekah atau orang-orang zaman dahulu mereka itu membuat penanggalan dengan kejadian yang terjadi di dekat sesuatu yang hendak mereka tanggali.
Jadi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW sebelumnya ada peristiwa besar. Ada pasukan yang dikirim oleh raja dari negeri Habasyah. Mereka datang ke Mekah tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan di dalam pasukan tersebut terdapat gajah yang besar. Maka dikenal tahun tersebut dengan tahun gajah. Nah, tak lama setelah peristiwa itu lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ketika lahir, beliau lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Ketika ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan seseorang untuk mengabarkan Abdul Muttalib, mengabarkan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya cucunya telah lahir. Fa'aqbala masruran, maka kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian datang menjumpai cucunya yang baru lahir dalam keadaan sangat bahagia. Kemudian Abdul Muttalib memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Nama yang tadinya tidak populer di bangsa Arab. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, nama tersebut tidak populer. Akan tetapi Allah telah menyebutkan nama nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Maka Allah ilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberikan nama cucunya Muhammad sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW selain disusui oleh ibu beliau, Nabi Muhammad juga disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibatu al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah ini adalah mantan budak daripada pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Thumma Halimatus Sa'diyah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ila an balagha umruhu arba'a sanawat. Dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia beliau 4 tahun. Jadi dahulu bangsa Arab, mereka kalau punya anak, mereka mencari seorang wanita untuk menyusui anak mereka. Wanita-wanita yang berasal dari pedesaan. Tentunya mereka punya tujuan tertentu. Mengapa anak mereka susukan di pedesaan. Dan saat itu yang terpilih menjadi seorang wanita yang menyusui manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kemudian membawa Nabi Muhammad SAW ke desanya. Dan beliau mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak pertama kali merawat Nabi Muhammad SAW. Dari mulai air susunya yang tadinya sedikit tidak keluar, kemudian menjadi keluar dengan deras. Kemudian bagaimana keledai Halimatus Sa'diyah yang tadinya jalannya paling lambat, ketika beliau membawa Nabi Muhammad SAW, maka keledainya menjadi keledai yang larinya sangat cepat. Kemudian desa Halimatus Sa'diyah yang saat itu sedang kemarau, susah mendapatkan air, susah mendapatkan makanan, dedaunan kering. Akan tetapi ketika Halimatus Sa'diyah merawat Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kambing-kambing Halimah itu kembali di waktu sore dalam keadaan perutnya kenyang dan juga air susunya penuh. Dan kambing-kambing orang-orang lain dari desa Bani Sa'ad tetap dalam keadaan perutnya kosong dan tidak meneteskan air susu. Banyak keberkahan yang Halimah ceritakan ketika beliau merawat Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah selesai menyusui di usia 2 tahun, maka Halimatus Sa'diyah mendatangi keluarga Nabi Muhammad, meminta izin kepada mereka untuk meminta tambah waktu mengasuh Nabi Muhammad SAW. Maka Abdul Muttalib melihat kesungguhan yang ada pada Halimatus Sa'diyah dan beliau pun kemudian mengizinkan Halimah untuk terus merawat Nabi besar Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh beliau sampai usia beliau 4 tahun. Dan setelah peristiwa pembelahan dada, dikembalikan Nabi Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah kepada keluarganya. Jadi bab yang ketiga di sini menjelaskan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena di tahun tersebut ada seorang raja dari negeri Habasyah yang mengirimkan pasukan ke kota Mekah untuk menghancurkan Mekah, untuk menghancurkan Ka'bah. Dan di dalam pasukan tersebut terdapat gajah yang besar. Oleh karena itu disebut dengan tahun gajah. Dan Nabi Muhammad setelah disusui oleh ibunya, beliau disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah.
budak daripada paman beliau Abu Lahab, dan kemudian beliau juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dirawat oleh Halimah sampai usia beliau 4 tahun. Semoga apa yang kita pelajarin ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan semakin kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan kita semakin cinta kepada beliau, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk meneladani Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.